Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Fahrudin MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Yanandra Noviani Gunawan. Saya dari kelas 1A program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan berpidato mengenai dampak perkuliahan secara daring atau online pasca pandemi COVID-19 terhadap mental remaja. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan agar mahasiswa dan dosen mengetahui dampak dari perkuliahan secara daring terhadap mental para remaja. Sebelumnya, apa itu COVID-19? Penyakit virus corona atau COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana penyakit ini sudah tersebar bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di mancanegara. Virus ini menular dari mulut dan hidung orang yang terinfeksi ketika orang tersebut sedang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, bahkan bernafas. Orang yang memiliki tingkat imun yang rendah itu mudah sekali tertular oleh virus tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang memiliki tingkat imun yang rendah menjaga jarak dengan orang yang terkena infeksi virus corona, dikarenakan udara yang terhirup oleh orang tersebut sudah mengandung virus corona. Gejala-gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi virus corona ini berbagai macam. Gejalanya itu ada yang rendah, sedang, hingga parah. Gejala yang rendah dan sedang itu bisa pulih sendiri, dengan sendirinya maksudnya. Dan gejala orang yang sudah parah itu memerlukan bantuan medis. Dan juga virus tersebut sudah memakan banyak korban jiwa, sehingga pemerintah memberlakukan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan pembelajaran secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh yang berlaku untuk seluruh tingkatan sekolah. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir masyarakat terkena virus corona tersebut. Dan berita tersebarnya virus corona tersebut yaitu pada 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 di awal bulan, dan pada saat itu saya sedang berada pada jenjang pendidikan SMK, di mana saya dan teman-teman saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional. Ketika berita itu sudah tersebar dan sudah sampai kepada kepala sekolah saya memberitahukan bahwa kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Dan hingga saat ini saya sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang mahasiswa. Pembelajaran secara daring itu tetap berlaku. Untuk dampak positif yang saya dapatkan selama perkuliahan secara daring ini, yaitu saya memiliki banyak waktu untuk bermain atau meluangkan waktu dengan keluarga saya. Dan saya juga tidak terburu-buru oleh waktu untuk melakukan perkuliahan di kampus. Tetapi banyak dampak negatif yang saya dapatkan. Di antaranya jaringan yang tidak stabil ketika atau pada saat pembelajaran sedang berlangsung, yang mengakibatkan saya tidak fokus dengan materi yang sedang disampaikan oleh dosen. Dan ketika dosen memberikan tugas, saya kebingungan karena materi yang disampaikan belum terlalu dipahami. Dan juga pemborosan pengeluaran biaya untuk membeli kuota internet. Dan tak lupa saya juga
terkadang merasa kesepian hingga membuat saya jenuh untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara daring ini. Karena saya kurang berinteraksi dengan teman-teman saya secara langsung, dan juga ketika saya ingin bertanya lebih rinci mengenai materi yang belum saya pahami, itu lumayan sulit karena jadwal dosen yang padat dan teman-teman saya juga yang sama-sama kurang paham dengan materinya. Dan terkadang ketika saya sedang melakukan pembelajaran secara online ini atau perkuliahan secara daring ini, saya kurang fokus dan mudah bosan dikarenakan situasi rumah yang kurang kondusif karena ada anggota keluarga yang mondar-mandir dan membuat saya tidak fokus pada perkuliahan tersebut. Kesimpulan dari pidato saya ini dengan judul Dampak Perkuliahan secara daring atau online pasca pandemi COVID-19 pada mental remaja, yaitu kejenuhan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, minimnya interaksi, materi yang kurang difahami, dan pembelajaran terasa lebih cepat dan bosan. Saran dari saya untuk menjaga kesehatan mental para remaja yaitu selalu berpikir positif, mencari alternatif kegiatan lain, dan mengembangkan hobi, menjaga hubungan dengan teman dan lingkungan, dan juga memanfaatkan waktu dengan keluarga dan orang terdekat. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dikarenakan saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Fahrudin MPD telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan pidato mengenai tema kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan pidato saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.